Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Susanti, NPM 2015310377. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Rasio Manajemen Pengendalian Usaha, materi pertemuan 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pertemuan 1. Konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Konsep-konsep kewirausahaan. Terdapat 5 konsep dalam kewirausahaan yang wajib diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelincahan atau agility. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelenturan. Dan yang kelima, kekuatan. Kompetensi kewirausahaan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan adalah sebagai berikut. 1. Kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. 2. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. 3. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. 4. Manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Dan yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Strategi peluang usaha. Yang pertama, tentukan dari mana kamu mulai menemukan sebuah sumber peluang. Yang kedua, temukan sektor yang tepat untuk kamu masuki. Yang ketiga, perdayakan kekuatan produk kamu agar memiliki nilai jual. Dan yang keempat, evaluasi dan berdayakan peluang kamu menjadi sebuah produk atau sebuah bisnis. Selanjutnya, pertemuan 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil wirausaha, bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting. 2. Membeli perusahaan yang telah ada atau buying. 3. Kerjasama manajemen waralaba atau franchising. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang kelima, hak perlindungan perusahaan. Langkah-langkah dalam memulai usaha baru antara lain: 1. Optimalisasi potensi diri. 2. Fokus dalam bidang usaha. 3. Berani memulai. Selanjutnya, pertemuan 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan. Organisasi yang berorientasi laba. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern. Fungsi organisasi. 1. Fungsi organisasi memberi arah dan aturan. Fungsi organisasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Dan fungsi organisasi yang terakhir, yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi.
Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin. Untuk itu, terdapat 5 tujuan utama, yaitu 1. Membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. 2. Meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antar karyawan. 3. Menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. 4. Mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 5. Agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan cara seefisien dan seefektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. Organisasi profit. Perusahaan laba atau dikenal juga sebagai organisasi profit atau organisasi laba adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selanjutnya, perusahaan laba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik publik, dan perusahaan milik swasta. Pertemuan 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang. 2. Pengendalian. Menurut Hanif Ismail 2009-5, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. 3. Manajemen. Menurut Halim Abdul dan kawan-kawan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Proses pengendalian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan strategis. 2. Penyusunan anggaran. 3. Pelaksanaan. Dan 4. Evaluasi. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen yaitu 1. Pengendalian manajemen. 2. Perumusan strategi. 3. Pengendalian tugas. Pertemuan 6. Perilaku dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi, serta fungsi pengendalian. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. B. Faktor internal. Yang pertama ada budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua, ada gaya manajemen, merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Sedangkan pengendalian formal merupakan pengendalian tidak langsung. Jenis-jenis organisasi. 1. Organisasi formal atau legal. 2. Organisasi internasional. 3. Hybrid organization. 4. Organisasi informal atau voluntary association. 5. Organisasi rahasia atau ilegal. Fungsi sistem pengendalian. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. 1. Melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. 2. Melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. 3. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik. 4. Mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. 5. Memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang baik. Manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya pertemuan 7. Pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif, dan pusat pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang untuk tujuan pengendalian. 1. Pusat pendapatan, 2. Pusat beban, 3. Pusat laba, dan 4. Pusat investasi. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau yaitu beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu 1. Pusat beban teknik, dan 2. Pusat beban kebijakan. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri.
terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Selanjutnya, pusat pemasaran. Yang pertama ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Yang kedua ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.